Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel kami Jaki Servis Elektronik. Terima kasih teman-teman yang telah setia menonton channel kami ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas kerusakan trafo las Maestro 900 watt Super Mini yang MMA-nya di sini 160 ampere ya, kalau dibilang ya, sampai 4,0 sampai 0,40 diameter kawatnya ya. Yang dimana ini diceritakan tadi sudah dibuka duluan sama orangnya ya, dipraktekkan di bengkelnya, tapi dia tidak berhasil, cuma menunjukkan di sini ada kayak ledakan teman-teman ya. Tidak bisa di zoom ya, kameranya ini tidak bagus teman-teman ya. Sini teman-teman ya. Nah, itu terjadi ledakan di situ, yang dimana ledakan itu disebabkan karena waktu operasi trafulas ini, waktu pengelasan teman-teman ya, ada sebagian karyawan lainnya menggerinda besi tapi di dekat kipasnya ini ya. Kemungkinan bisa disebabkan dari ini ya, dari percikan besi itu yang masuk ke dalam, sehingga terjadi langsung ngumpul mungkin teman-teman ya, arus pendek, jadinya bikin pertama dia kilometernya kembali ya, kemudian untuk kedua kalinya dia tidak kembali, cuma kita coba dulu ya, cuma begini aja teman-teman ya, nyala lampu merahnya ini aja ya. Untuk menganalisa kerusakan seperti ini, kita di sini akan bareng-bareng berbagi tutorialnya. Jadi kalau dilihat dari kerusakan di sini, mungkin kerusakannya terjadi pada regulatornya ya, atau power supply-nya ini, karena ini terjadi ledakan. Nanti kalau untuk regulator ini menggunakan IC ya, jadi kalau tidak ada kita tidak ada nomor IC-nya ini, kita biasanya menggunakan pakai gacun televisi juga bisa ya. Oke teman-teman, pertama kita akan cek dulu, kita nyalain dulu ya. Jadi kerusakan ini disebabkan dari regulator ini atau dari IGBT-nya ini ya, atau MOSFET-nya ini. Kita pertama untuk mengetahui kalau itu memang MOSFET-nya yang terjadi, yang bermasalah ya. Jadi kita akan cek ini, di sini ada NTC ini. Nah, di situ kita akan dalam keadaan kita nyalakan teman-teman ya. Kita tancap kembali. Nah, kita tancap kembali, udah nyala. Jadi tunggu sekitar beberapa detik ya, kalau untuk mengetahui teman-teman pemula mungkin ya. Jadi tunggu beberapa detik, kemudian kita cabut kembali colokannya. Nah, terus kita rasakan ini ya, kalau dia panas berarti dia ini ada arus balik ya, ada short ya, jadinya dia dihambat sama ini ya. Tapi kalau ini tidak ada panas sama sekali, jadi kita akan coba melakukan penyambungan di jalur ini teman-teman ya. Kita coba dulu penyambungan di jalur ini, karena sudah gelap teman-teman ya, tidak kelihatan. Jalur sini ada yang terkelupas ya, kena ledakan ya. Ini bekasnya teman-teman ya. Nah, ini ada yang terkelupas kena ledakan juga, ini sampai lari di bawahnya. Nah, relay ini ya, sampai relay ini kita akan coba angkat dulu. Kita coba sambung dengan satu syarat, penyambungan nanti kita tidak menggunakan relay ya. Jadi kalau ada konslet, biar NTC-nya yang bekerja. Apakah dia bisa diselamatkan apa enggak, kita akan coba-coba dulu. Oke, saksikan, simak terus videonya teman-teman ya. Kita akan buka dulu, langkah pertamanya kita coba buka dulu relaynya ya. Keras kita bantu dengan pemanasan cadangan teman-teman ya, karena soldernya di sini untuk kalau ini kebetulan kondisinya malam, jadi tegangan agak tidak maksimal ya. Oke, sudah kita buka. Untuk relaynya ini 24 volt 24 volt 30 ampere.
Oke, ini juga terkelupas teman-teman ya. Nah ini dia, ini juga terkelupas ya, kena ledakan itu. Nah ini teman-teman ya, sampai di bawah relay ya. Jadi untuk ledakannya sampai sini teman-teman ya. Ini artinya terjadi konslet. Nah ini teman-teman ya, ini juga terkelupas habis yang di sini ya. Kita akan coba lagi penyambungan apakah permasalahan, karena ini permasalahannya sudah diketahui ya. Jadi terjadi mungkin penumpukan dari kotoran besi, dia masuk ke dalam gini ya, terus akhirnya meledak. Kita coba dulu, kita sambung ulang teman-teman ya. Untuk diode kiproknya tidak ada, dan juga untuk di sini kita pengecekan teman-teman ya, tegangan ini. Nah mungkin teman-teman pemula ya belum tahu juga kalau kalau posisi tanpa relay begini untuk trafo ini yang menggunakan NTC kayak gini ya, dia kalau dalam trafo dalam keadaan normal MOSFET-nya tidak bermasalah, kita bisa cek tegangannya ya. Kita coba colokin kembali teman-teman ya. Nah ini sudah posisi nyala. Kemudian kita tes tegangan di elko aja ya, cukup di elko. Kita taruh di pin 10 ya, di 1000 volt DC. Kita cek teman-teman ya. Nah itu menunjukkan 350. Ini dalam keadaan nyala teman-teman ya, 312 terus menurun. Nah ini artinya teman-teman MOSFET atau IGBT-nya ini tidak masalah ya. Jadi cuma masalah regulator karena terputus itu kayak. Itu untuk tanda-tandanya untuk pengecekan awal teman-teman ya. Jadi untuk memudahkan kita menganalisa kerusakan antara itu IGBT-nya atau bagaimana. Oke, kita coba jalur apa. Kalau memang tidak ada nanti kita ganti gunakan gacun, biasanya pakai gacun kita. Ini jalurnya lewat kapasitor ini teman-teman ya. Kita lakukan penjemperan di sini ya. Ini jalur jempernya ya, kita hubungkan langsung ke sini. Kemudian yang terbakar tadi jalurnya kita ambil dari sini ya. Tuh, kita hubungkan dari sini ke sini. Kita coba kembali ya. Kita colokkan dulu. Ini tanpa menggunakan relay ya, sebelum kita pasang relaynya. Nah itu teman-teman ya, nyala ya. Untuk tegangannya nah 73 71 ya, terus turun terus teman-teman ya, karena tidak ada relaynya ini dia akan berkurang terus. Coba kita akan pasang dulu. Oke teman-teman, sekarang kita coba kembali ya.
Oke teman, udah berhasil normal ya. Jadi trafo las ini sudah normal kembali teman-teman ya. Jadi permasalahannya dari sini tadi nggak kelihatan teman-teman ya. Nah di sini terjadi ledakan tadi ya. Kita jumper langsung menggunakan kabel ini untuk menuju ke pin ini teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini kita jalur, ternyata ini cuma ledakan kena bekas gerinda ya. Kemudian ini juga kita lakukan jumper di sini ya. Oke teman-teman, ini berarti tinggal nutup aja ya. Jadi kita akan sudahi video ini. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang setia menonton channel kami ya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di dukungannya dengan cara di subscribe, di like, dan nyalain tanda loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.